Nah, untuk becoming an effective parent ini, sebelumnya kita sudah mengadakan sebanyak 3 kali lewat live IG. Live IG-nya Mbak V di Vera Savitri Andriawati. Nanti bagi Bapak Ibu yang join di Zoom meeting kali ini, jika menginginkan informasi tentang berbagai hal pelatihan atau seminar baik online, offline, baik yang free maupun berbayar, silahkan follow akun Instagram dan Facebook kami. Nanti kami akan sharingkan berbagai informasinya. Untuk mempercepat meeting kali ini, saya perkenalkan narasumber kita kali ini. Mungkin ada yang belum kenal karena saya juga share ke beberapa kepala sekolah juga. Tentunya ini baru nanti buat Bunda Sofi. Oke, narasumber kita kali ini yaitu Bunda Sofi Balkis, MPhil Psikolog. Beliau adalah Certified International Trainer BSAN KAN. Beliau juga seorang trainer statement analysis dan mikro ekspresi dan body language. Bunda Sofi juga seorang trainer SEFT Total Healing dan trainer CTC terapi. Selain seminar tentang parenting, Bunda Sofi, kita sudah pernah mengadakan juga tentang self healing. Nanti informasinya bisa Bapak Ibu sekalian cari di akun Instagram maupun Facebook kami. Oke, demikian perkenalan untuk narasumber. Kepada Bunda Sofi, saya persilahkan untuk memulai seminar malam ini. Terima kasih. Oh ya, maaf untuk sahabat-sahabat Bunda Sofi dan Mbak V, bagi yang belum menampilkan nama asli, saya mohon untuk ditampilkan nama asli supaya Bunda Sofi bisa mengenali satu persatu. Perlu perkenalan tak Bunda ini? Kalau dikit boleh, monggo. Oke, boleh sebentar. Ini bagaimana saya menampilkan? Kena ini Bun. Nah, oke. Perkenalan dulu ya, langsung ini dari samping saya sesuaikan di layar monitor saya, ada Bunda Nila Psikolog dari Kediri. Monggo Bunda Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya Bunda Nila dari Kediri. Salam kenal buat semuanya. Salam hormat Bunda Sofi, Mbak V, dan semuanya. Semoga lancar, nggih. Tujuan disebutkan mau join malam ini buat apa gitu? Kan sudah psikolog juga gitu ya. Yang pasti menambah ilmu baru, Bunda. Yang pasti saya ingin upgrade ilmu, kemudian juga nanti untuk penerapan ke klien-klien anak ya, terutama bagaimana cara kita bisa menjadi parenting yang lembut ya, seperti Bunda Sofi. Seperti itu. Begitu aja Bunda. Semoga lancar Zoom hari ini. Amin, amin. Amin. Oke, terima kasih. Lanjut ke sebelahnya Bunda Inaya dari Probolinggo ini. Bunda Inaya sudah online? Masih off itu kameranya. Oke, masih off. Silakan untuk Bapak Sutrisno SPD. Monggo Bapak silakan memperkenalkan diri. Di unmute Pak, biar dengar. Unmute Pak Sutrisno. Ya, selamat malam Bu. Saya Pak Tris dari Surabaya. Terima kasih bisa mengikuti acara malam hari ini. Salam kenal, nggih. Motivasinya untuk mengikuti apa, Bapak? Oh iya, saya ingin memperdalam pengetahuan saya sebagai orang tua, itu aja. Ini nggak cuma orang tua, jenengan kan edukator, pendidik ini. Ya, okay. Sudah kawakan ini, awal anak SD ya. Oke, gitu Bunda. Terima kasih. Oke, dilanjutkan. Ya, Bapak, makasih. Oke, dilanjutkan kepada Bunda Siti Muniroh. Silakan Bunda memperkenalkan diri.
Apa kabar, Bun? Tadi malam ya aku Bunda dari TK Al-Mutakin Triorjo. Ini tadi malam saya saya japri ya. Ya, Bunda. Monggo Bunda memperkenalkan diri, Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Al-Mutakin Triorjo. Kebetulan saya juga sebagai wali murid, anak saya sekolah di SDI Al-Mutakin Triorjo. Nah, saya mengikuti Zoom ini supaya saya bisa mendidik anak kami secara baik dan benar. Terima kasih, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke, terima kasih Bunda Siti Muniro. Lanjut dengan Bunda Erwin S. Monggo Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Suciati. Repeat ya, apa ada suara double? Iya Bunda, pakai HP Bunda soalnya. Saya seorang konselor adiksi. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini untuk menambah wawasan supaya nanti pada saat saya memberikan masukan pada klien dan keluarga klien, paling tidak saya bisa mengetahui. Di sisi lain saya juga ingin tahu, mungkin saya dalam mendidik anak mungkin juga salah, mungkin ya. Nah, di sini memotivasi saya untuk bisa mengikuti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Erwin. Lanjut ke Bunda Hani. Baru datang langsung di halaman atas ini Bunda Hani. Monggo Bunda perkenalkan dirinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bunda Sofi, Mbak Fi, Bunda-bunda semua, salam kita semua, bisa senang sekali kita semua bisa bertemu kembali. Saya Umu Hani, pengusaha kuliner, ibu rumah tangga, dan sekarang mulai banyak konselor juga, banyak mempraktekkan terapi yang diajarkan sama Bunda Sofi tentang letting go, Ho'oponopono, sama body screening. Gitu, sementara itu asli arek Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Hani. Lanjut Bunda Renggo Asi. Silakan Bunda memperkenalkan diri. Bunda Renggo Asi. Wabarakatuh. Bisa online. Maaf saya terlambat masuk. Perkenalkan semuanya, nama saya Renggo Asi Widarti. Saya mengajar di MTS Negeri Bangkalan. Asli saya dari Kabupaten Kediri. Terima kasih. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bunda Renggo. Lanjut Bapak Erwin S. Silakan memperkenalkan diri Bapak. Oke, belum sudah online Pak Erwin. Oke, lanjut ke PB Sri Nuryati, Bunda PB _ Sri Nuryati. Silakan memperkenalkan diri Bunda. Assalamualaikum Bunda-bunda semua. Nama saya Sri Nuryati dari SKB Kota Kediri. Selamat malam semuanya. Malam Bunda. Terima Kediri kasih. Kota apa Kediri Kabupaten Bunda? Kota Kediri, SPNF SKB Kota Kediri. Oh, jenengan guru juga? SKB itu adalah satuan pendidikan negeri, punyanya non formal.
Oh, PAUD, Bunda PAUD. Bukan? Salah satu programnya PAUD. Ada kesetaraan, ada kursus. Ya, jadi semua program-program pendidikan non formal, insya Allah ada di sana. Itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Sri. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Salam kenal semuanya. Ini kalau saya lihat malu-malu semua ya Mbak Fe ya untuk memberikan wajahnya. Yang paling ganteng ada Pak Trisno aja. Salam kenal Pak Tris. Ya, itu luar biasa. Jadi mungkin sama kenapa saya juga tertarik ikut ini. Yang pertama karena saya kangen sama Bunda Sofi, Mbak Fe, dan tentunya ingin melihat sharing terutama yang mungkin bisa saya manfaatkan karena saya juga masih memiliki anak yang masih berusia 10 tahun. Itu aja, terima kasih. Yuk dilanjut yang lain, Mbak. Ya, makasih Bunda. Lanjut Bu Armina Emilia. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi, Hera. Perkenalkan saya Dr. Armina Emilia. Saya ibu dari 3 orang anak. Kebetulan saya juga sebagai konselor adiksi. Baru tahun ini menjabat sebagai konselor adiksi. Jadi motivasi saya untuk ikut kegiatan seminar ini yang pertama untuk upgrade ilmu tentunya. Kemudian yang kedua karena saya sebagai ibu dari 3 orang anak. Kemudian yang ketiga mungkin nanti saya bisa menerapkan ilmu ini ke klien saya. Seperti itu Mbak. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda Erlina. Lanjut, siapa yang belum memperkenalkan diri dan bersedia karena ini videonya di-off-kan semua ini, Bunda. Atau lanjut saja, Bunda, langsung ke materi, Bunda Sofi. Silakan, Bunda. Ingin kenalan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya dengan Bunda Endang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Wow, jauh. Jauh. Bunda Endang. Oh ini, aduh wajahnya nggak kelihatan Bunda kalau kameranya off. Iya, ntar deh. Ya, Bunda tahu info ini dari mana Bunda? Di grup apa gitu? Oh gitu. Halo? Iya, monggo Bunda, langsung. Monggo Bunda Endang dari Pontianak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda semuanya. Saya Bunda Endang dari Pontianak, Kalbar. Tahu kegiatan ini dari mana Bunda? Ya? Ya. Tahu kegiatan ini dari mana? Dari kebetulan ada kawan yang ngirimin lewat grup, jadi saya coba ikut. Kebetulan lihat tanggalnya pas hari ini, coba masuk tadi bisa. Jadi mudah-mudahan sampai selesai kegiatan ini bisa lancar. Kadang-kadang di awal masuknya itu lancar, di tengah perjalanannya itu tempat saya suka hilang suaranya. Loh, ini Bunda Endang kan? Iya, ada Bu. Udah nih. Ampun, sudah. Oke, terima kasih Bu Endang. Lanjut Bu Enda. Ada 2 Bunda, jadi ini tadi masuk berdua ini. Maaf, maaf. Kebetulan nama yang sama ya, ada 2 tadi ya. Silakan monggo Bunda Enda, perkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Sanggau, Kalimantan Barat. Saya senang sekali bisa bergabung di Zoom kali ini. Tujuannya untuk menambah wawasan. Kebetulan saya seorang guru, jadi untuk menambah bagaimana cara pendekatan terhadap siswa terutama dalam situasi PJJ seperti ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bunda Endah. Ya, sama-sama. Gimana lagi Ini yang Bunda ingin Endangnya yang memperkenalkan? mana nih? Bunda Endang yang ini belum. Bunda Endah, tanpa NG Bunda. Bagaimana? Oh, yang ini. Sekarang ganti. Saya Juliana Endang dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Jadi senang bisa ikut bergabung di sini. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan di sekolah dan di masyarakat. Insya Allah. Amin. Amin, amin. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan berbahagia ini yang saya hormati seluruh peserta Zoominar dan yang saya banggakan partner saya Mbak Vera Safitri yang selalu membersamai dan mendukung ide-ide gagasan yang saya sampaikan untuk psikoedukasi buat publik ya, baik psikologi atau non-psikologi. Pada kesempatan malam ini, kami berdua akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi orang tua yang efektif. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa topik ini sudah kami share di IG Live ya selama 3 seri gitu. Karena memang menjadi orang tua efektif itu saya cetuskan 3 konten gitu ya. Ada 3 konten yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Yaitu yang pertama itu bagaimana melakukan komunikasi yang efektif dengan bahasa tubuh dan mikroekspresi. Karena saya mendapat pelajaran itu ketika saya menekuni untuk statement analisis di situ bagaimana mendeteksi kebohongan lalu bagaimana menganalisa bahasa tubuh dan mikroekspresi dalam komunikasi sehingga kita tahu ini yang pas bagaimana nih ngomongnya atau yang omongan yang bisa dipercaya yang mana gitu. Tapi kemudian saya aplikasikan untuk bagaimana menjalin relasi dengan anak, dengan pasangan gitu ya pada malam ini berarti dengan anak, dengan teman kerja dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana menjadi parent dengan pengelolaan emosi yang efektif gitu. Jadi karena orang tua itu menjadi model anak, maka orang tua juga perlu belajar untuk mengelola emosi. Lalu konten ketiga dari orang tua yang efektif itu adalah happiness gitu. Jadi happiness parenting itu sekarang juga menjadi tren ya, tren topik gitu ya. Jadi mendidik anak itu tidak sekedar baik dan benar gitu, tapi bagaimana dia bahagia gitu. Bagaimana dia bahagia dengan rule, dengan pola tadi komunikasi, lalu bagaimana dengan pengelolaan emosinya gitu. Jadi mohon maaf kalau malam ini tidak berbicara normatif gitu ya. Tadi ada Bunda dari Kediri gitu ya. Nah itu saya sampaikan bahwa secara singkat ya 3 materi itu saya akan kemas gitu ya. Sebagai pemantik diskusi kita ya, saya akan kemas dalam bentuk PPT ini, saya uraikan, dan kita punya waktu sampai jam 9. Jadi tidak membahas soal baik dan benar atau mana yang salah gitu ya, tapi bagaimana kita bersama belajar menjadi orang tua yang lebih efektif day by day gitu ya. Jadi rasanya kita terlalu naif kalau bilang mau jadi orang tua yang ideal, yang sempurna gitu ya. Lalu secara normatif memberlakukan baik buruk karena itu sudah dibahas di ranah agama. Masing-masing agama punya standar pengasuhan gitu ya dengan rule ya, dengan norma yang itu berlaku gitu ya. Dan di pendidikan dasar juga ada gitu ya pendidikan karakter itu yang berkelanjutan sampai jenjang perguruan tinggi. Tapi yang menarik adalah saya bilang Mbak Vera, saya dapat ilmu baru nih tentang komunikasi efektif terkait dengan mikroekspresi, bahasa tubuh, kemudian nanti bagaimana membangun kebahagiaan anak, lalu bagaimana mengelola emosi. Nah, itu yang fresh gitu. Itu yang combining ya. Jadi beberapa ilmu itu terus saya klik gitu ya. Saya jadikan ramuan gitu ya untuk kita
pelajari bersama gitu ya. Saya juga belajar ya, saya belum titik ya, saya masih koma. Tadi terus-menerus saya belajar gitu ya. Nah, formula ini kemudian saya kemukakan kepada Mbak Vera dan disambut baik, dan malam ini saya share gitu ya. PPT saya sudah nampak ya, sudah tampil ya. Nah, itu ya, kita sepakati bersama bahwa malam ini bukan membahas sesuatu yang normatif ya, tapi membahas sesuatu fresh idea yang itu adalah combining dari 3 materi yang akan saya paparkan ya. Baik, yang pertama adalah penggunaan bahasa tubuh dan mikroekspresi sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan anak gitu ya. Nah, ini substansinya adalah penyampaian pesan. Jadi komunikasi itu penyampaian pesan gitu. Ada info, ada pesan, ada message, ada apa? Ya, info pesan sesuatu yang mau disampaikan gitu. Nah, penyampaian pesan juga cinta, kita itu kan sayang sama anak kita. Sayang cinta pada anak kita. Dan juga memberi nasihat pada anak kita. Itu akan menjadi efektif jika dilakukan dengan gerakan tubuh, nada bicara dan ekspresi yang tepat gitu. Ya. Jadi kalau mengatakan cinta, apakah mengatakan cinta dengan teriak-teriak? Bunda? Ayah? Nah, kita mengatakan cinta kan dengan nada yang lembut, tidak tinggi gitu ya. Aku sayang kamu, mama cinta kamu, gitu kan? Nadanya itu beda dengan orang kalau marah gitu ya. Duh, mama itu cinta sama kamu, paham nggak? Mama itu sayang gitu ya. Nah, itu akan ditangkap berbeda, pesannya itu beda. Gitu. Nah, kemudian gerakan tubuh ya. Ngomong cinta sayang tapi nggak pernah nyentuh, nggak pernah meluk, nggak pernah pegang pundak gitu ya. Jadi misalkan kalau itu tadi guru-guru ya, nah ibu itu sayang kamu, nah itu pegang pundaknya gitu ya, ibu sayang kamu, ayo yang rajin belajarnya gitu ya. Ketika kita memegang pundaknya maka dia akan merasakan itu satu perhatian penuh bahwa dia akan didukung, dia dimotivasi gitu. Nah, itu gerakan tubuh contohnya. Kemudian, nada bicara ya, tadi sudah saya singgung ya. Nah, nanti kita akan latihan vokal gitu ya. Kemudian ekspresi yang tepat. Nah, untuk menekankan pada sesuatu, kadang kita harus ketemu dengan wajah anak. Ngomongnya itu, wajah kita harus ketemu gitu ya. Nah, misalkan kita lagi ngetik atau nulis chat gitu ya, atau masak. Lalu anak ngomong, ya, kita sambil masak, entah ngulek, entah goreng gitu ya, atau sambil chat gini. Nah, itu pesannya beda gitu. Anak menangkap pesan bahwa ibuku kurang perhatian gitu. Atau ayahnya sambil rokokan baca koran atau sambil otak-atik mobil gitu ya. Nah, maka perlu juga saat yang tepat ya untuk menyampaikan sesuatu kita sebagai orang tua ataupun pada anak. Kamu kalau ngomong itu ketika orang tua lagi nggak sibuk, ketika orang tua duduk enak, atau ketika kita lagi duduk santai, jangan pas ibu lagi repot ya gitu ya. Nah, hal-hal begitu itu akan menjadi satu keterampilan baru ya. Ketika kita tahu ini pakai gerakan tubuh ya, ini pakai nada bicara dan ekspresi yang tepat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama menjalin kedekatan antara orang tua dan anak. Jadi kita itu biar akrab gitu loh. Masa ngomong kok jauh-jauhan, masa ngomong kok teriak-teriak, masa sih dingin gitu ya. Dingin itu artinya anak yang nggak pernah digandeng gitu ya, nggak pernah disun gitu ya, nggak pernah ditepuk bahunya gitu ya. Berjarak, rasanya itu berjarak gitu ya. Nah itu tidak serta-merta tujuan ini akan terbentuk ya. Jadi biasanya kalau sudah jadi masalah itu baru kerasa kalau ternyata iya ya aku kok nggak deket sama anakku ya. Jadi saya sebagai psikolog sejak 2003 lulus ya, lulus profesi, kemudian 2004 punya izin praktek. Yang datang ke saya itu ketika orang tua sudah punya hubungan tidak bagus dengan anaknya, ya toh. Biasanya datang ke psikolog lah wis parah gitu. Kalau sudah kronis gitu ya.
menahun, ya kronis itu menahun, itu baru ke psikolog gitu. Ternyata dia nggak deket sama, susah nih anakku dikasih tahu gitu kan, atau ini loh kalau apa diajak ngomong aku nggak direken gitu ya. Nah itu kan berarti ada komunikasi yang nggak pas gitu, anaknya nggak dengerin gitu ya, anaknya tidak butuh kata-kata ibunya, berarti ada sesuatu di masa lalu, ini ngureknya lebih panjang gitu ya. Nah, mumpung kita tidak bermasalah, mumpung kita tidak sampai berkonflik, biasanya konfliknya baru terasa ketika remaja. Jadi datang ke saya itu biasanya remaja, gitu ya, remaja SMP, SMA, itu baru berasa ternyata komunikasinya ada yang nggak pas, gitu, ada yang nggak efektif gitu ya. Lalu kedua tadi menjaga keharmonisan, kalau udah dekat kita kan harmonis, ya, nggak berantem atau ngomongnya sama-sama enak. Anak itu udah paham ibunya pengen apa dan ibunya juga paham anaknya pengen apa gitu ya. Lalu yang ketiga tadi menghindari konflik ya dengan anak. Nah, jadi komunikasi dengan nada yang rendah, lembut, bahasa tubuh yang tepat, seperti memandang mata anak dengan lembut, sentuhan, belayan, mampu membuat anak bertumbuh dan berkembang secara baik. Baik anak sendiri maupun anak orang lain. Nah ini ada bunda-bunda ya, ada guru-guru. Minimal itu ditepuk punggungnya. Jadi kalau ngomong itu sambil ditekankan, dipegang pundaknya. Ayo kamu anak hebat gitu ya. Kamu pasti sukses. Jadi ini suatu ketika saya ketemu murid saya ya, saya dulu ngajar di SMK, SMK swasta, itu lebih unik-unik gitu ya murid saya. Ketemu, dia ingat saya, terus dia bilang, yang paling tak ingat sama Bu Sofi itu dulu ibu pernah ngomong apa aku lali pisan apa. Ibu bilang, kamu itu calon orang hebat, kamu bisa sukses. Dan itu sekarang terjadi, Bu. Oh ya, gitu. Jadi dia di pariwisata, dia punya travel, dia pemandu wisata, dan dia sudah punya tur banyak, gitu ya. Dia punya usaha sendiri. Jadi yang diingat itu omongan saya. Jadi saya nggak bilang kamu anak bodoh, kamu ini anak gaul gitu. Enggak, tapi saya katakan anak hebat, kamu bisa sukses gitu ya. Dan itu nanti murid kita akan ingat lama loh gitu. Daripada kata-kata kita yang negatif yang membuat dia malah jadi doa gitu ya. Malah bisa kita diingatnya yang jelek gitu ya. Nah itu kalau anaknya orang ya, apalagi anaknya sendiri. Anaknya sendiri ya harus diberi kata-kata yang lebih baik ya, karena itu menjadi doa. Nah, supaya apa? Supaya bertumbuh dan berkembang emosinya. Kan dia jadi semangat. Kamu itu loh rajin, ayo dikerjakan gitu ya. Jadi kata-kata positif itu akan membentuk satu perilaku yang baik, juga akan menumbuhkan emosi yang baik gitu ya. Kenapa? Karena dimengerti. Nanti ya akan lanjut ke sana. Nah, ekspresi itu ada dua, visual dan auditif. Visual itu berarti kan terkait dengan apa yang dilihat, apa yang nampak gitu ya, gerakan otot, ya, kemudian gestur, gerakan tubuh juga keseluruhan, ya, kemudian kondisi kulit, ya, perabaan gitu ya, sentuhan, lalu gerakan mata gitu ya, itu akan dilihat oleh anak gitu ya. Makanya kalau kita ngomong sesuatu supaya diperhatikan itu kan ngomongnya sejajar. Tapi ada juga orang tua, ini harus ngomong dengan dikerasi, lalu posisinya lebih tinggi dari anaknya, lalu ditunjuk-tunjuk gini kan. Kamu itu begini. Kamu nggak dengerin sih gitu. Nah, itu juga pesan gitu. Itu pesan bahwa anak keliru, orang tua menyalahkan. Lalu yang dilupakan oleh orang tua adalah safe word, ya. Jadi diri berharga pada anak itu menjadi runtuh, menjadi tidak punya harga diri ketika dia disalahkan seperti itu, ya. Ketika dia menjadi inferior ya, ketika dia disalahkan lalu ada superior, kita sebagai pihak yang superior punya otoritas lalu berhak menyalahkan. Suatu ketika besar ya, saya juga pernah
jadi guru SMA ya, swasta. Jadi anak itu berantem sama ayahnya ketika udah besar gitu. Lalu saya urai, saya konseling, ternyata sejak kecil anak itu tidak mampu untuk mengatakan tidak atau mengatakan tidak setuju atau mengatakan loh ayah itu juga keliru gitu ya. Jadi ketika besar anak itu dilarang sama ayahnya. Jadi anak itu suka main di warung, bukan main artinya dia kalau ke warung ya beli pisang goreng, beli apa itu terus ngobrol sama tukang beca sama orang-orang di warung itu. Orang tua itu sering nggak setuju. Lapo nang warung gak kesuwen gitu, gak nang balik gitu ya. Nah orang tua nggak setuju, ayahnya ya terutama nggak setuju anaknya itu bergaul dengan orang di warung itu ya, tukang beca ya karena beda kelas gitu ya. Lalu ayahnya melarang itu sekali dua kali dicuekin, ketiga kali dipukul itu ayahnya, berantem gitu ya. Jadi dia udah sumpah gitu. Ayahku kok ngomel terus sih, ayahku kok nggak setuju terus gitu ya. Ayah berantem gitu ya. Jadi itu berasanya ketika dewasa ya. Jadi ayahnya tuh kalau ngomong nggak pernah dengan nada yang lembut, nggak pernah tahu perasaannya gitu ya. Apa sih yang dia senangi dengan dia keluar rumah, ketemu orang yang beda kelas, ketemu ya masyarakat luas gitu ya, gitu. Terus ya ternyata punya usut dia anak angkat ya, dia anak angkat terus diambil dari keluarga berada yang memang status sosialnya lebih tinggi gitu. Ibunya pakai perhiasan, banyak itu dari ini sampai ke tangan gitu. Tapi anaknya pakai baju dekil gitu ya, baju dekil lusuh, kaos kakinya melorot gitu ya, sepatunya udah jelek gitu ya. Nah, ketidakdekatan. Jadi kita bicara ini tidak hanya dengan ibu dan anak ya, tapi ayah ya. Ini ada ayah kan ada dua orang ya peserta kita ayah. Nah dengan ayah ya, jadi ayah kalau ngomong dengan anaknya juga perhatikan gerakan tubuh ya. Jadi tidak usah membusung dada. Kalau bisa diajak duduk. Enak, nunggu duduk ya, duduk. Ayah mau bicara. Ini minum dulu. Gitu. Nah ayah mau bicara. Nah ketika kita mendudukkan dia sejajar, satu meja, kursinya sejajar, itu anak merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa diwongke gitu. Waduh, serius ayahku mau ngomong. Tapi nadanya nggak nada tinggi, nggak berantem gitu ya. Itu kadang kalau udah kasus baru kerasa, berarti ada cara ngomong yang nggak pas gitu ya. Lalu auditif ya, auditori ya, berarti vokal, ada temponya dan ada bicara gitu ya. Ekspresi suara itu kan juga tones ya, itu juga menentukan pesan kita ya. Nah saat bicara wajah itu juga mengkomunikasikan sikap, perasaan dan emosi. Jadi kalau tadi didudukkan ya, misalkan kalau ini ada guru juga gitu. Muridku sini ya, duduk dulu. Ibu mau bicara. Bapak mau bicara ini. Gitu ya. Daripada di depan kelas lalu kita busungkan dada, lalu tangan kita zaman dulu bawa penggaris gitu ya. Lalu kita marah-marahi gitu. Itu menjatuhkan harga diri ya. Itu membuat dia tidak berarti atau dia akan melihat bahwa cara untuk memperlakukan orang itu kayak begitu kalau salah gitu. Salah itu sesuatu yang ya harus dimarahi gitu ya. Nah, kalau sisi spiritual kita lupa ya. Kan ada doanya tuh. Ya Tuhan, ya Allah, jangan hukum aku ketika aku keliru, ketika aku salah, ketika aku hilaf. Loh, sama Tuhan loh, ada doa seperti itu. Apalagi sama anak gitu ya. Kalau salah, hilaf, ya jangan dimarahi, jangan hukum aku gitu ya. Itu seolah-olah pesan anak itu juga begitu. Dan kita kadang lupa gitu ya. Kita sebagai orang tua itu menguasai, karena itu anakku berhak tak marahi, berhak aku perlakukan gitu ya. Nah, semoga di sini tidak sampai se ekstrim itu ya. Tidak sampai terjadi satu
child abuse gitu ya. Tapi di luar sana banyak kasus child abuse bermula dari situ. Jadi orang tuanya sebagai figur otoritas merasa punya hak dan kuasa ya untuk memperlakukan anaknya tak apa noai jarno wong anakku gitu ya. Dan bahkan dulu kalau saya jadi guru itu dititipin pesen sama orang tuanya. Wes anakku kita titip no ya Bu, late dablek, late gak nurut jeweren. Wes apa no terserah, wes pokoknya apa didik dengan baik gitu ya. Nah itu tidak bisa kita tolerir ya, karena orang tua yang begitu tidak punya skema bagaimana mendidik yang opsi lain gitu ya. Jadi taunya itu kalau mendidik itu dengan kekerasan, dengan hukuman gitu ya. Tidak melihat skema cara pendidikan yang lain yang tidak perlu menghukum dan tidak perlu dengan menghukum fisik ya tepatnya ya, dan tidak perlu tadi dengan nada bicara tinggi dan marah-marah. Gitu. Karena mereka nggak punya skema gitu, dan itu dilihat dari orang tua sebelumnya, dilihat dari masyarakat gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak sehingga hati-hati juga ya guru ini. Jadi harus hati-hati juga ya bagaimana tidak berperilaku yang itu melanggar undang-undang ya. Jadi memang tidak boleh abuse ya, tidak boleh abuse. Gitu ya. Tidak boleh menganiaya gitu ya, baik secara verbal maupun secara fisik gitu. Jadi sebenarnya ada cara kok, ada skema komunikasi yang kita bisa pelajari supaya dia tuh ngerti. Itu nggak boleh loh. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Nah, diajak komunikasi seperti itu harus dengan menatap wajahnya, didudukkan lebih tepatnya itu memanusiakan dia dengan didudukkan gitu ya. Lalu kita pun kalau marah itu marah yang tidak meluap gitu, marah yang terkendali gitu ya, marah terkendali. Begitu. Jadi gaya bicara dan gerakan tubuh orang tua akan diduplikasi anak ketika mereka berinteraksi dengan sebayanya. Ini lanjut ya, ceritanya muridku yang berantem sama ayahnya itu berantem sampai pukul-pukulan loh. Jadi ibunya itu telepon, pagi-pagi tuh mau berangkat sekolah, saya waktu itu shift siang ya. Jadi pagi-pagi itu ibunya cerita, berantem sama ayahnya pukul-pukulan gitu. Nah, ya karena sejak kecil tersumbat ya, kecil itu tersumbat. Ketika besar, ketika tingginya itu sama seperti ayahnya, ketika dia punya kekuatan, dia bisa melawan. Gitu. Nah, maka diduplikasi cara apa yang dilakukan orang tuanya itu ya dibalas gitu. Ada ceritanya bisa feeling ya Mbak Vera ya, dari Bunda siapa itu, Bunda yang di Jogja itu ya, ada anak itu yang mengalami gangguan kejiwaan ketika besar, ketika diusut ternyata memang waktu kecil itu tersumbat, nggak bisa menyatakan keinginannya, nggak bisa mengekspresikan emosinya secara sehat ya, secara tepat ya. Ketika besar itu sampai banting-banting barang ya, sampai ngerusak gitu ya. Nah kalau udah besar itu sudah parah baru kita urai ternyata masa kecilnya itu dia tersumbat, masa kecilnya itu sumbatan emosinya itu tidak keluar secara sehat gitu. Kemudian sampai didiagnosa apa kemarin, bipolar ya. Jadi karena didampingi psikolog, lalu psikolognya itu ikut kelas kita self healing ya, lalu cerita. Jadi dibantu untuk pemulihan jiwanya gitu. Nah, begitu. Nah, murid saya itu juga akhirnya berantem sama temannya. Jadi temannya itu istilahnya tuh gak kenean gitu ya. Ini yang dari Kalimantan nggak ngerti ya. Gak kenean itu nggak terima gitu. Karena dia melihat figur ayahnya. Ayahnya itu nggak kenean juga. Jadi ini nggak cocok, itu nggak cocok, ini nggak terima, itu nggak setuju. Dan ketika dia SMA, ada temennya yang ngomong sesuatu dia nggak terima, temennya ditonjok itu, terus temennya bales, lalu dia punya kekuatan untuk naruh temennya di lapangan itu waktu mainan basket ya, temennya itu ditaruh di lantai ya, kemudian dipukuli kepalanya temennya itu sampai bocor gitu. Nah, itu pola dari mana? Dari ayahnya. Ayahnya begitu. Ayahnya kasar gitu. Nah, pola itu diduplikasi. Mohon maaf, cerita yang di Madura ya. Mohon maaf, saya takut.
kalau tidak salah yang di Madura itu anak yang mukuli gurunya ya, itu juga anak itu korban penganiayaan orang tua. Korban dulunya dipukuli orang tua. Jadi caranya dia untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Pukul. Pukul aja, gak cocok pukul gitu. Gak setuju pukul, gak nurut pukul gitu ya. Nah itu sangat prihatin ya kita kalau ada seperti itu ya. Baru ketangkap ketika besar. Baru berasa ketika itu remaja gitu. Ya, maka akan diduplikasi ketika berinteraksi dengan sebayanya gitu ya. Dan akan melakukan pola yang sama seperti orang tuanya. Nah, ini itu tadi konten 1, bahasa tubuh dan mikroekspresi. Sekarang konten kedua yaitu cara atasi emosi orang tua ya. Baik. Nah, orang tua memiliki peran sebagai pendamping tumbuh kembang dan coach untuk mengajarkan emosi dan bagaimana mengendalikannya. Jadi memang orang tuanya dulu yang belajar mengendalikan emosi. Seperti kalau kita naik pesawat, ya itu ada satu SOP yang diberlakukan ketika ada kondisi darurat, maka orang dewasa, orang tua dulu yang harus menggunakan pelampung, terus yang untuk alat untuk pelindungan diri, keselamatan diri gitu ya. Itu orang dewasa dulu, baru anak-anak gitu ya. Baik. Ingat ya, beliau Profesor Emoto yang meneliti tentang air ya. Di air itu bergerak loh. Air itu berubah apa? Istilahnya di sini kristal air itu berubah bentuk gitu ya. Nah, ini Mbak Vera itu yang pernah praktek gitu ya. Kristal es ya, lebih tepatnya kristal es ya, gitu ya. Nah, jadi kalau di foto ya, air yang mendapat kata-kata positif, lalu dikirimi doa, itu maka kristalnya bagus gitu ya. Di internet banyak itu hasil-hasil topo fotografinya kristal air ya. Itu banyak itu di internet ya. Jadi itu memang ilmiah ya. Jadi air itu kalau didoain, diberi kata-kata positif ya, vibrasinya juga positif, itu maka kristalnya bagus gitu ya. Nah, ingat tubuh kita 70% adalah air. Jadi kita perlu mengata-ngatai tubuh kita secara positif. Juga mengata-ngatai orang di sekitar kita, termasuk anak. Jadi kalau kita mengatakan anak yang baik, anak yang rajin, ayo jangan malas, ayo rajin. Sebenarnya boleh menggunakan kata jangan itu boleh, tapi dengan kebalikannya ya. Jadi kalau satu kata negatif harus diberi 2-3 kata positif. Ayo kamu jangan malas, kamu harus lebih rajin, kamu harus banyak baca gitu. Ya. Jangan yang tidak boleh itu ketika dia melakukan sesuatu yang itu membahayakan tubuhnya atau digantilah dengan diganti, misalkan dia mau melompat gitu ya, jangan melompat gitu ya, nanti jatuh beneran gitu ya. Nah, itu perlu diganti, misalkan kamu mau melompat ya, ayo yang kuat kuda-kudanya, atau kamu melompat lihat bawamu gitu ya. Misalkan apa sih istilahnya, kalau anak saya tuh naik yang tinggi kemudian melompat ya, aku bilang hati-hati, ayo kamu nggak boleh jatuh, kamu harus turun, nggak boleh jatuh, kamu harus pas itu gitu. Lihat di bawahmu ada benda apa gitu ya. Jadi kita mengajari anak untuk mengamankan diri, untuk dia juga safety gitu ya. Jadi kalau mainan dia tahu ini aman nggak gitu ya, ini bahaya nggak gitu ya. Gitu. Jadi kata-kata pilihan kata itu juga penting gitu ya. Nah, itu kata-kata positif penting ya. Nah, kalau kita beri kata negatif, maka tubuh kita ya, kita marah pada orang lain, tubuh kita itu juga sakit loh. Karena tubuh kita mendengar hal-hal negatif itu juga gitu ya. Mohon maaf ya,
beberapa orang sakit itu karena amarah gitu ya, amarah gitu, amarah atau pikiran yang stres gitu ya, misalkan kekecewaan, ketidakpuasan gitu ya pada anaknya, anaknya kalau di label ya anak endowat besok diomongi gitu, nggak bisa dikasih tahu gitu ya, terus sakar PDW gitu, semuknya sendiri gitu ya. Nah itu ya, itu dimunculkan kata-kata itu keluar, nah itu efeknya ke tubuh sendiri, ini tubuhnya melemah. Jadi kalau di self healing itu di kelas saya dan Mbak Vera itu ya udah 3 batch ya, itu ada tes kekuatan otot ya, itu saya tampilkan hasil risetnya ya dalam kinesiologi yang diukur oleh David Hawkins, bahwa ketika kita merasakan emosi negatif, tubuh kita melemah, otot kita melemah gitu. Meskipun cuma batin, meskipun kita membayangkan sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang tidak memuaskan, dari rasanya terus nggak enak, nggak puas, kecewa, tubuh kita melemah loh, gitu. Nah itu salah satu salah satu fakta pendukung gitu ya, bahwa selain tadi kalau air ya, nah tubuh kita kan 70% air ya, darah itu sebenarnya air ya. Nah itu kalau diberi kata-kata positif, maka hasilnya bagus, kristal airnya bagus. Sebaliknya kalau diberi kata-kata negatif, tubuh kita melemah gitu. Tapi kalau mengingat yang positif, ototnya kuat itu. Tes otot ya, tes kekuatan otot. Nah ini Daniel Goleman sangat terkenal dengan kecerdasan emosi yang dikemukakannya ya. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah keadaan batin ya. Keadaan batin adalah refleksi diri dengan pikiran yang mengamati dan menggali pengalaman termasuk emosi. Jadi kalau mau ngomong tuh, misalkan keadaan batin kita seperti ini, nggak enak, kecewa gitu ya. Ibu lu nggak suka kalau kamu kayak gitu. Kamu maunya gitu kan? Apa sih yang enak dari itu? Misalkan mainan game terus ya, mainan HP, sorry. Kamu kayaknya asik ya main HP itu ya. Kita mencoba refleksi gitu. Mainan HP itu asik ya. Kamu gamenya apa aja sih gitu. Nah, itu kadang orang tua kan tidak masuk ke dunia batin anak. Gitu loh. Tidak menyadari, merefleksikan bahwa kesukaan anak seperti itu. Gitu ya. Terus apa? Kalau saya pernah punya pengalaman itu, anak kecil itu mainan beras. Jadi beras itu dijemur gitu ya. Beras dijemur, lalu dia mainan dipegang-pegang berasnya, terus dilempar gini ya, diambil terus dilempar ke atas gini gitu ya. Orang tuanya marah itu, gitu ya. Karena buat anak itu asik, seru, mainan gitu ya. Tapi orang tuanya marah, karena itu dikejar, dibawakan sapu lidi, dipukul itu punggungnya, gitu. Dan itu katanya tiap hari. Jadi waktu itu murid les saya ya. Terus kata pegawainya, itu tiap hari Bu. Tiap hari itu pokoknya anak itu mesti dipukul. Ada aja. Pokoknya anak itu melakukan apa, orangnya nggak setuju dipukul pakai sapu lidi gitu ya. Nah kadang kita lupa ya keadaan batin anak, dia sukanya apa gitu ya. Atau dia nggak setuju gitu ya. Kita nggak menggali gitu, nggak menggali emosinya. Pengalaman emosi itu penting ya. Sebagai refleksi. Nah, jadi anak perlu dilatih untuk mengenali dan mengelola emosinya. Gitu. Ini fenomena pandemi ketika belajar online ya. Bosen kan anak? Ya nggak apa-apa. Kamu bosen ya? Ibu juga bosen, bapak juga bosen. Ayo kita seru-seruan yuk ngegame ya, ngegame online gitu. Ngegame online kasih ice breaking, kasih tebak-tebakan gitu ya. Kemudian ada saatnya nyanyi bareng, nggak apa-apa. Jadi dibuat positive emotion ketika pembelajaran itu, atau dikasih lagu gitu ya. Nah itu harus dibangun suasana positif itu, sehingga
anak itu ketika besok ketemu gurunya, waduh, kemarin bu guru ini itu ngasih lagu ini, berarti minggu depan ada lagu baru lagi gitu ya. Atau minggu ini ngasih game ini, berarti minggu depan ada game baru lagi. Jadi keseruan itu yang dirindukan. Keseruan itu yang dinantikan gitu ya. Wah, asik pokoknya kalau sama Bu ini, Pak itu ada cerita baru gitu ya. Ada hal baru yang menarik. Jadi nggak bosan gitu ya. Kemudian kedua, jika ingin benar-benar menjadi orang tua pelatih emosi, maka yang harus dipahami adalah orang tua sendiri. Oh, nada suaraku udah pas belum ya? Oh, ngomongku sudah lihat matanya belum ya? Lihat wajahnya belum ya? Jadi kalau ngomong sambil kita ngulek gitu ya, ayo ndang mandi, gak direkam, gitu kan? Coba kita panggil, kita tepuk punggungnya, ayo, waktunya mandi, ayo mandi yuk, gitu ya. Kita lihat wajahnya, ayo mandi yuk, gitu ya. Taruh dulu nih HP-nya, taruh dulu, ayo taruh dulu sepedanya, sudah main nasib tadi, ayo mandi yuk. Nah, itu jangan sambil lalu atau dengan jarak jauh, diceluk-celuk, kalau orang Jawa bilang dibengoi gitu ya. Siapa bilang, Gus, ayo atus Gus, ayo mandi Gus, ayo mandi, gitu. Itu ibu bunga-bunga sampai pengen 10 gak direken gitu ya. Coba dipanggil, dideketi, dipegang punggungnya, kalau perlu mainan nyanyi lagu kereta api, tut ke kamar mandi, tut pegang aja punggungnya, tut naik kereta api ke kamar mandi, tut dia masuk itu ke kamar mandi gitu ya. Karena orang tua cuma butuh pola baru ya, pola atau skema baru untuk tadi melakukan komunikasi ya. Nah, ini ada videonya. Ini gimana nih aku nyetelnya sebentar. Videonya ini sebentar, aku kok belum nemu bentar, belum nemu play-nya. Nah, ini dia. Say I'm beautiful. Say I'm loved. Loh, hilang ininya apa? Ini dia. Say I'm kok hilang? Beautiful. Say I'm loved. Everyone can see there's a change in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Take another deep breath. Take a deep breath. Are you okay? Yeah. Okay, look at mommy. Look at mama. Okay. I know you smashed your fingers in the door, didn't you? Yeah. Okay, take a deep breath. Okay, are you okay? Yeah. Okay, look at mommy. Say I'm okay. I'm okay. Say I'm strong. I'm strong. Yeah. Okay, look at mommy. Say I'm okay. I'm okay. Say I'm strong. I'm strong. Say I'm beautiful. I'm beautiful. Say I'm loved. I'm loved. Say I'm worthy. I'm worthy. You're beautiful. Thank you, Mom. You're welcome, baby. I love you. I love you, Mom. Ya. I'm strong. Say I'm beautiful. I'm beautiful. Say I'm loved. Nah, itu video singkat ya, di mana orang tua itu sebagai pelatih emosi, itu jangan panik juga gitu ya. Anaknya kebentur tangannya atau kecepet pintu gitu ya, orang tuanya wis bingung gopo. Aduh ketinggian, aduh lara ya, apa gitu, udah bingung gitu ya. Tenang aja. Ya, meskipun kita itu punya dedek ya, kita punya rasa khawatir, itu disimpan gitu, tidak ditampilkan. Padahal kita juga bingung ya. Sini lihat jarinya. Oh iya, berdarah ya. Oke, kita bersihkan ya. Oke, kalau saya biasanya tak kasih. Habis kasih obat merah atau dikasih minyak tawon gitu ya. Terus saya sebut gitu ya. Itu kata-kata sugesti juga loh ya. Kata-kata positif gitu ya. Tadi kan kamu anak hebat, kamu cantik gitu ya.
kamu dicintai, kamu dihargai gitu ya, kamu berharga gitu ya. Juga gitu. Wes gak apa-apa, waras maringin ya. Udah sembuh. Ini loh, kamu kuat gitu ya. Wes nanti cepat kering kok gitu ya, lukanya cepat kering gitu ya. Nah, kadang anak harus dibegitukan ya, dilatih untuk tough gitu ya, dilatih untuk tough gitu ya. Ya memang kalau jatuh sakit, jatuh nggak apa-apa, berdarah dikit gitu ya, kasih obat sembuh gitu ya. Kadang ya kalau dikasih obat merah perih ya, memang dikasih obat merah itu perih gitu ya, nggak apa-apa, tapi nanti sembuh, cepat kering gitu ya. Baik. Nah ini konten ketiga, sudah jam berapa ini? 8:30 ya. 8:30 kita sudah masuk konten ketiga, yaitu tentang happiness. Nah, untuk happiness itu ada 3 pertanyaan penting, Ayah Bunda. Yang pertama, seberapa Anda sudah merasa membahagiakan anak Anda? Dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu belum merasa membahagiakan anak, belum bisa membahagiakan anak, kalau 10 sudah. Silakan ditulis di chat. Nah, ini survei singkat ya. Silakan ditulis di chat. Nomor 1, seberapa Anda sudah merasa membahagiakan anak? Gitu ya. Bunda, bagaimana kalau sambil menunggu peserta ini menuliskan jawaban di kolom chat, ada pertanyaan dari Pak Edi, Bunda? Iya. Bisa saya bacakan, Bunda? Oke, monggo. Oh, sekarang. Oke, Pak Edi bertanya, komunikasi efektif, bahasa tubuh dalam berkomunikasi dengan anak, perilaku orang tua akan diduplikasi anak. Bagaimana sikap guru terhadap murid yang dablek atau datang dari keluarga ruwet? Bentar. Dari keluarga ruwet dalam segala hal. Bagaimana sikap guru terhadap murid yang dablek atau datang dari keluarga yang ruwet dalam segala hal, Bunda? Ya, terima kasih pertanyaan menarik ya Pak Edi ya. Ini Pak Edi mengamati fenomena yang terjadi. Jadi gini, pertama kita kan yang kita temui itu anaknya, bukan orang tuanya. Maka yang menjadi penting buat kita adalah klien kita atau yang kita hadapi murid kita itu, maka kita dampingi supaya dia menjadi lebih baik. Kalau orang tuanya ruwet, maka dia nggak ruwet. Kalau orang tuanya broken, maka dia bisa utuh gitu ya, bisa utuh, pribadinya utuh meskipun orang tuanya pisah gitu. Atau ruwetnya misalkan mungkin kalau nggak punya tata krama tinggal diajak bicara aja ya. Ngomongmu yang sopan, ngomong itu sama orang yang lebih tua itu nggak kayak begitu. Tapi cara ngomong kita kan kita dudukkan. Duduk dulu ya, Bapak mau ngomong. Gitu. Kamu udah makan belum? Kamu udah minum belum? Minum dulu gitu ya. Nah, kemudian kita ajak ngomong, gampangan itu ngomong dari hati ke hati gitu ya. Nah, itu kita dampingi seperti itu, dia merasa diperhatikan loh, Pak. Gitu. Dan nanti yang kita handling, yang kita tangani adalah pertama, bangun harga dirinya. Jadi meskipun dia dari keluarga ruwet, tapi dia berharga. Dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau masa depan lebih baik. Ya, itu kan berarti goal setting ya, Pak ya. Diri berharga itu dasar fondasinya, tapi dia harus punya satu harapan optimisme bahwa dia bisa lebih baik gitu. Dia bisa lebih baik, nggak cuma ingin lebih baik, tapi dia mampu. Nah, kedua supaya dia mampu, maka dengan perjalanan kita jadi teman bicaranya, maka cari kelebihannya, Pak. Cari kelebihannya gitu. Jadi kita pendekatan psikologi positif ya, Pak. Jadi strength-nya dia apa, kelebihannya apa gitu ya. Bisa jadi kelebihannya itu memang bukan di akademik. Aduh, apalane angel gak iso ngitung apa meneh gak iso gitu ya. Tapi ternyata dia jago di olahraga. Gitu. Kemudian dia pandai melompat. Lalu dia
apa ya, dia membantu teman gitu ya. Nah, maka ketika kita fokus pada kelebihan, nanti kekurangannya itu menjadi tidak berharga, tidak penting lagi. Kekurangan itu nggak penting. Jadi yang penting itu adalah itu tadi, dia punya kemampuan yang diasah gitu. Misalkan gini, kalau ternyata memang jago olahraga dan dia tumbuh ya tadi, di awal yang paling penting kan kita tumbuhkan harga dirinya ya. Dirinya berharga lebih tepatnya. Self worth-nya gitu ya. Nah, kemudian kalau udah ketemu strength-nya, bisa jadi memang dia hanya perlu sekolah olahraga, Pak. Nggak perlu sekolah akademis gitu. Kan ada tuh sekolah olahraga kan. Atau bisa jadi keliru masuk SMA umum. Mestinya dia kalau pintar nyanyi, masuklah SMK. Apa kesenian ya? SMK 12 sama berapa itu? SMK kesenian. Yang 3 tahun belajar dalang, jadi dalang. 3 tahun jadi pemain musik ya. Ya akhirnya lulus bisa musik. Misalkan dia, apalagi di situ ada karawitan, ada musik, ada sendera tari, macam-macam. Atau misalkan dia bisanya masak. Ya maka dia salah masuk sekolah aja gitu. Salah tempat, Pak. Kadang itu murid itu salah tempat untuk dia bertumbuh gitu ya. Kalau tempatnya itu pas, dia tumbuhnya bagus kok, Pak. Ya. Kalau tanaman kan kayak begitu. Ini nggak cocok ini. Ini ada yang harus kena matahari, ada yang nggak perlu kena sinar matahari. Ada yang butuh pencahayaan. Jadi kalau apa itu buah naga itu yang saya tahu di Banyuwangi itu ya, itu dikasih lampu kan. Wah, beda lagi nih ya perawatannya kalau buah naga itu ya. Supaya buahnya lebat, terus dikasih lampu, jaraknya diukur. Nah, begitu juga manusia itu punya keunikan. Dan itu perlu dikasih tempat supaya dia bisa tumbuh. Nah, itu contohnya, Pak. Jadi kita abaikan keruwetan orang tua. Kita tuh nggak bisa mengutuhkan lagi keluarganya, atau kita istilahnya memperbaiki keruwetan itu, tapi anak itu yang lebih penting, Pak. Kalau di psikologi namanya well-being, Pak ya. Jadi anak itu perlu dibentuk well-being-nya gitu ya. Jadi biar dia itu happy, dia sejahtera batinnya, dia punya satu optimisme, kemudian dia merasa dirinya berharga gitu ya. Itu peran Bapak luar biasa di situ, atau peran guru ya gitu. Jadi saya bisa ngomong gini karena punya pengalaman ngajar di 2 sekolah yang mohon maaf itu swasta yang lebih variasi kasusnya, Pak. Kalau sekolah negeri, saya SD, SMP, SMA negeri ya, apalagi sekolah favorit ya, itu nggak banyak kasus, Pak. Ada sih kasusnya. Tapi kalau di swasta, Pak, lebih variasi dan seru, Pak. Seru, Pak. Kasus-kasus menurut saya itu seru, Pak. Dan dari situ kemudian saya belajar untuk, dulu saya belum mengenal psikologi positif ya, tahun 2003-2004. Tapi dari situ saya belajar untuk tidak menghakimi, saya belajar untuk melihat dia bisa apa gitu ya, lalu mencari solusi. Oh mungkin kamu nggak cocok sekolah di sini. Sekolahnya memang marah-marah. Loh, arek wis sekolah nang kene kok dibilang sekolah nggak cocok. Nanti kalau keluar kan sekolahnya rugi gitu ya. Kehilangan 1 murid. Swasta itu kan berharga banget kehilangan 1 murid ya. Tapi kita melihat ternyata dia tidak bagus kalau tumbuh dan berkembang di sekolah ini. Mungkin kamu cocoknya sekolah otomotif gitu. Kamu mungkin cocoknya sekolah ini gitu. Itu salah satu yang bisa kita tawarkan ya Pak untuk murid kita. Itu. Oke, Bunda, langsung ya, wah jawabannya wah ini ya. Masih 5 loh. 5 ada 7. Baik ya. Nah, yang kedua itu kita tanya ke anak ya, Pak ya. Bapak, Ibu, tanya seberapa anak merasa sudah dibahagiakan oleh Anda. Bahwa kamu merasa Mama sudah membahagiakan kamu antara 0 sampai 10 berapa? Kamu dengan ini sikapnya Mama, kamu udah bahagia 0 sampai 10 angka berapa? 0 itu belum merasa bahagia, 10 sudah. Aku nggak ngerti. Jadi kalau 5 tahun nggak ngerti itu ditanya gitu. Kamu bahagia nggak sih sama Mama? Bahagia. Angkanya 0 sampai 10 berapa? Bahagia banget, bahagia biasa, atau bahagia dikit, atau nggak bahagia? 9.
Oh, dia jawab 9 gitu ya. Jadi, oh iya. Ya itu tanya ya, harus ditanya ke anak, kamu bahagia nggak sama mama gitu ya? Bahagia nggak sama bunda gitu ya? Kalau dia nggak bisa angka 0 sampai 10 ya, maka kita kasih tahu, kamu bahagia banget, bahagia biasa, atau agak bahagia, atau nggak bahagia, udah cukup 4 aja gitu ya. Lalu yang ketiga, seberapa penting Anda merasa perlu membuat anak Anda bahagia. Itu penting ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya mau ditujukan apa? Gitu ya. Mau ditujukan apa sih? Kita mau mendidik dengan baik dan benar secara normatif, pendidikan agama dan sebagainya. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah bahagia, gitu. Masuk surga itu bahagia, gitu ya. Dicintai Allah itu bahagia, dicintai orang tua itu bahagia. Nah, kebahagiaan itu adalah tujuan dalam parenting, gitu, ya. Sehingga itu perlu kita tanya lagi. Walah, ternyata aku ngomongnya keliru ya. Kita tuh niatnya memberi nasihat baik, tapi cara ngomongnya keliru. Terus tadi harus pakai hukuman fisik, atau misalkan kita sekedar memberi sanksi tanpa memberi kesempatan dia untuk mengemukakan yang dia sukai. Kita nggak setuju aja, tapi kita melupakan tadi pengalaman batinnya dia ya. Ternyata dia suka itu, dia enjoy itu. Ada loh anak temanku itu keluar dari SMA. Jadi waktu itu dia lulus SD Islam, SMP Islam, SMA-nya kelas 1 keluar, dia homeschooling. Dan tiap hari kerjaannya adalah main game. Jadi dia mau jadi gamers gitu. Dan dia bilang, aku nggak usah sekolah, aku cuma arek sekolah nggak boleh suka ngono kelubun gitu. Aku di rumah aja. Jadi dia diberi kesempatan ibunya untuk homeschooling dan dia jadi gamers gitu. Nah, itu tidak semua orang tua paham. Ternyata satu exciting gitu ya, ketika melakukan kegiatan hobi, itu membuat anak kalau dimengerti, diberi kesempatan, dia merasa berharga dan akhirnya menjadi prestasi. Jadi gamer sering menang lomba gitu. Nah, ada 3 unsur kebahagiaan ya. Pertama pleasure ya. Jadi kita senang-senang, gembira, bercanda, enjoy, itu senang. Ya, kita sudah belum memberi pleasure pada anak kita. Atau banyak dilarangnya gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Makanya kata jangan nggak boleh itu disebutkan ketika dia lagi menikmati lalu nggak boleh, kayak tadi anak mainan beras ya. Mainan beras itu pleasure buat dia gitu ya. Berasnya bisa dibentuk kayak pasir kan? Bisa dibentuk huruf, bisa dibentuk mau dibuat lingkaran gitu kan, atau kayak obat nyamuk gitu kan. Nah, mainan beras itu pleasure buat anak gitu. Nah, orang tua nggak paham ya tadi dipukul, dibawain sapu lidi gitu, gegernya sampai bergaris-garis gitu ya. Nah, kita harus paham, oh ada pleasure, kayak tadi anak temanku, sukanya nge-game gitu. Nah, kemudian yang kedua engagement, ada keterikatan ya. Jadi ada sesuatu kegiatan yang digemari, menekuni hobi, kegiatan menantang. Kalau kita memberi kesempatan itu, maka anak bahagia. Jadi pertama senang-senang, kedua itu lebih ke satu yang ditekuni ya. Kemudian yang ketiga meaning. Bahagia itu meaning. Dengan dia bersama kita, misalkan kita ajak piknik, kamu senang nggak? Bahagia nggak? Diajak pergi. Enggak. Kenapa? Lu yang belanja lo bunda gitu. Ya misalkan diajak ke mall gitu, yang belanja bundanya gitu ya. Enggak senang aku. Ya berarti dia nggak merasa, ya nggak pleasure gitu ya. Bukan kegemarannya dia, dan dia juga nggak merasa bermakna. Maka kita perlu ya, nomor 3 ini memang lebih mendalam ya, kebermaknaan bahagia. Jadi kalau anakku itu anak rumahan ya, jadi anakku itu kalau diajak piknik malah nggak mau. Dari 3 anakku 2 yang nggak suka diajak keluar rumah gitu. Yang paling kecil suka gitu, karena dia ingin melihat dunia ya, karena masih TK gitu. Nah, kalau yang besar-besar itu dia lebih suka di rumah. Jadi kebermaknaan dia adalah dia bahagia di rumah bersama orang tuanya. Jadi kalau saya kerja gitu, mesti ditanya kan, pulang jam berapa? Nanti sampai rumah jam berapa? Gitu. Di sana ngapain gitu. Terus bener lu ya, pulang jam sekian ya. Jadi bahagianya anak itu ketika bersama orang tuanya. Dunianya dia ya dunia orang tuanya itu gitu ya. Nah, itu
hal yang sederhana, dia cuma butuh orang tuanya di rumah gitu ya, atau kalau pergi pulang dengan tepat waktu, atau ya perhatian gitu ya, misalkan telepon atau membelikan oleh-oleh itu juga satu meaning gitu, satu meaning kebermaknaan. Enak kalau diajak pergi sama bunda karena mesti dibeliin, enak diajak pergi sama ayah mesti ditraktir gitu ya. Nah itu ada unsur kebahagiaan. Dan mungkin hal-hal lain ya, ada loh yang sudah besar itu kadang masih didulang gitu ya, masih didulang. Jadi bukan karena dia nggak bisa makan sendiri, bukan. Dia hanya butuh untuk diisi tangki cintanya. Jadi dia SMP, SMA masih didulang sesekali gitu. Aku sibuk ini ngerjain tugas. Ayo nak makan. Dulang. Ada didulang. Atau misalkan lagi bercanda atau apa. Dulang pak gitu ya. Tidak didulang. Itu keharmonisan seperti itu ya. Nah, ini juga fase emosi positif ya, untuk mendeteksi kebahagiaan. Jadi kalau kita tanya anak kita tentang hal-hal yang terkait dengan masa lalu, misalkan dulu pernah jatuh gitu ya, kalau dia tidak mau mendengar itu, kalau dia nggak mau diingetin, nggak usah cerita, ngapain aku jatuh kok diinget-inget lagi. Nah, tapi kalau dia, kamu dulu pernah jatuh ya, dikut itu kan, iya, sampai aku nangis terus kasih obat merah, aku nggak mau dikasih air dulu, aku juga nggak mau sampai aku digendong. Kalau dia ingat itu kemudian dia bisa nerima ya kondisi itu berarti dia oke gitu ya. Dia tidak punya masalah dengan masa lalu, dia mau aja diceritain. Nah sekarang kamu gimana kalau ingat-ingat itu? Ya nggak apa-apa, itu kan masih kecil. Jadi kalau dulu aku nangis ya karena masih kecil. Nah itu berarti udah bisa nerima masa lalu. Yang kedua masa sekarang. Jadi saat ini kalau masa sekarang ya saat ini kalau dia nggak suka itu dia bisa nggak ngomong. Kalau dia nggak setuju bisa nggak ngomong gitu. Ya. Kemudian masa yang akan datang. Jadi optimisme dan berani menghadapi masa depan. Kira-kira kalau kamu misalkan kalau dia lomba gitu. Kira-kira nanti kalau kamu sudah ikut latihan karate terus ikut apa nih istilahnya? Ikut perlombaan level apa? PON, misalkan ikut PON. Kalau ikut PON gimana? Ya bisa aja, ikut aja. Nah itu kan optimis. Kalau misalkan kalau kamu ikut lomba nanti, ikut PON nanti gimana? Jalani aja. Ya aku pasti menang. Paling nggak aku juarain. Nah itu optimisme gitu ya. Tapi kalau anak sudah kamu nanti kalau ikut kegiatan ini sampai rencana ikut lomba nggak gitu? Nggak usah bahas lomba. Aku cuma senang-senang aja. Nah itu berarti kan dia masih ragu dengan masa depannya. Enggak, aku nggak mau lomba. Ngapain lomba? Aku cuma main-main aja, karate aja untuk melindungi diriku. Nah itu meaning ya, berarti dia punya meaning dengan aktivitasnya gitu ya. Optimisme dan berani. Saya juga pernah mendampingi sekolah inklusi sosial. Ya. Sekolah inklusi sosial itu berarti sekolah yang defisit, banyak hal yang defisit gitu ya. Soal akademis, ya nilainya di bawah standar gitu ya. Kemudian fasilitas sekolah juga minim. Kemudian anak-anak itu anak-anak dari keluarga sosial ekonomi bawah, lalu keluarga yang dibilang bapak tadi ruwet, atau keluarganya broken, atau misalkan ayahnya kerja, dia nggak diperhatikan, jadi fatherless juga, atau ibunya nggak jelas gitu ya, kemudian ayahnya nggak jelas juga gitu ya, dia tinggal sama neneknya, nah kayak gitu. Itu kalau ditanya kamu lulus SMP mau sekolah apa, bingung. Untuk sekolah aja bingung. Kamu setelah lulus SMP ini mau kemana? Jadi bingung. Ya, bayangkan. Dia tidak tahu, dia tidak punya gambaran masa depan gitu. Kemudian terus nanti kalau yang mau sekolah SMA, kalau SMA terus kamu lulus mau ngapain?
bingung lagi gitu ya, bingung lagi. Dia kayak nggak punya optimisme masa depan gitu ya. Beberapa anak itu jawab sih, misalkan, ya aku lulus SMA, kerja aja Mbak, aku kerja itu di TP gitu, kerja jadi penjaga toko gitu ya. Ada juga yang aku mau jadi tukang parkir aja Mbak, enak Mbak, pakai seragam duduk aja daripada jaga toko aku berdiri. Ada yang seperti itu. Nah, terima kasih atas materinya. Hampir 45 menit ya. Ya. Bunda, bisa dilanjut dengan pertanyaan Bunda. Sudah ada di kolom chat ini. Bisa saya bacakan? Iya, monggo. Dari Bunda Levita Sari Rahmawati. Mohon izin bertanya Bunda. Bagaimana cara mengontrol emosi ketika kita mendampingi anak belajar yang kadang tidak paham, meskipun sudah saya jelaskan berulang, begitu Bunda. Dari Bunda Levita Sari. Kalau nggak paham 2 kali, maka break. Otaknya itu perlu break, dan kita juga perlu break biar nggak emosi. Break aja. Oh, kamu belum bisa ya? Bunda udah jelasin, kamu masih belum paham. Udah, nggak usah diterusin dulu, yuk kita lihat TV dulu, ayo kita main-main dulu gitu ya. Jadi kita perlu break, kita tidak perlu memaksakan untuk pencapaian gitu. Nah, setelah break, jeda, bisa jadi kita akan punya ide. Oh iya, cara ngajarku keliru. Atau aku perlu mencari seseorang untuk membuat anakku paham. Misalkan, tanya itu loh, tanya om itu loh, tanya itu, mbak itu loh, tanya saudara, atau tanya temanmu. Gitu. Jadi intinya itu kalau di konsep happiness atau konsep untuk membangun emosi positif, jangan sampai kita terjebak pada emosi negatif gitu. Jadi kalau udah nggak bisa, anaknya nggak bisa, kita udah ngajari, sudah mentok, ya sudah, nggak usah kita kesal hati. Anaknya nanti juga stres gitu ya. Ya udah break. Ada saatnya kita memang nyerah. Ini memang nggak bisa. Ya sudah gitu loh. Nggak bisa ya mau dipaksa kayak apa gitu. Memang nggak bisa, udah break dulu. Udah nggak apa-apa. Jadi kalau anak saya lebih pintar. Aduh, mama nggak bisa jawab ini bahasa Jawa. Ma, lihat di Google. Apa itu kok ngajari kalau nggak bisa lihat di Google? Oh ya, kamu lebih pintar dari mama gitu ya. Jadi cari jawabannya. Jadi yang penting itu solutif gitu ya, kata Bu Tejo ya. Solutif. Jadi yang emosi negatif itu udah nggak usah terhijack, nggak usah terbaca oleh emosi negatif. Kok kita teruskan, kita nanti stres gitu. Anaknya nggak paham, kita juga mangkel gitu ya. Berikutnya Mbak Fe. Oke, lanjut dari Pak Sutrisno, SPD SDN Kertajaya, Surabaya. Mohon bertanya, pola komunikasi orang tua dengan anak-anaknya bukankah merupakan pendidikan utama dan pertama bagi anak tersebut? Pola komunikasi yang perlu ditingkatkan sesuai perkembangan anak kita. Terima kasih. Begitu, ya, kalau itu bukan pertanyaan ya, itu itu statement statement beliau ya. Yeah. Itu ada pertanyaan dari dia Mbak Putu ya. Lagi Bunda, ini masih ada Bunda. Oke, yang paling bawah dulu, ini belum klik ke atas. Dari Bunda Siti Muniroh, apa ini? Bagaimana cara menasehati anak kita yang menginjak usia dewasa dan sudah mengenal teman lain jenis? Baik. Nah, kalau itu kadang gini ya, kontennya itu sama. Semua orang tua itu mau bilang konten apa aja itu sama. Tapi caranya itu yang kita pelajari supaya efektif. Maka ngomongnya dalam situasi apa itu perlu diperhatikan. Ngomongnya dengan nada bicara apa, perhatikan. Terus tadi juga posisinya apakah didudukkan atau cuma dibengui atau cuma dikasih nasihat tapi dengan jarak jauh gitu ya.
Nah, itu perlu teknik gitu ya, perlu teknik gitu. Gampangannya gini, Bunda. Kita nggak bisa ngasih nasihat kalau kita nggak deket sama orang. Jadi kalau di NLP itu ada 3 ilmu dalam komunikasi ya. Jadi pertama, mirroring gitu. Kita perlu bercermin kalau dia remaja, kehidupan remaja seperti apa gitu ya. Makanya kadang orang tua perlu ikut tren remaja, misalkan pergi ke mall, ngopi, nonton bioskop ya. Mirroring itu berarti mencari banyak kesamaan dan melakukan kegiatan bersama. Lalu yang kedua pacing gitu ya. Pacing itu sudah mulai harmonis ya. Mulai ada harmonisasi gitu. Jadi kalau mirroring itu mencari kesamaan, lalu kalau pacing itu bisa melakukan hal itu secara pacing itu kalau diibaratkan itu seperti berdansa gitu. Jadi ketika lawan kita itu menggerakkan kaki kiri, kita kanan gitu ya. Maju mundur itu pas gitu ya. Nah, itu maka kita bisa harmonisasi gerakan. Berarti melakukan kegiatan bersama gitu ya. Kalau di sekolah inklusi sosial itu saya melihat kepala sekolahnya itu bisa mirroring dan bisa pacing gitu ya. Dengan apa? Jadi muridnya itu bonek. Saat sekolah ini bonek gitu. Jadi ketika ada lomba, apalagi persebaya, mulai siang wis bingung muridnya, gak melok pelajaran itu wis bingung gitu. Bu, wis gak usah pelajaran, Bu. Anu aja, latihan yel-yel gitu. Kepala sekolahnya itu luar biasa. Jadi dia tahu potensi muridnya itu ya di bidang itu gitu ya. Ya. Olahraga kalau nggak ada sporternya itu lah sepi ya. Gitu. Jadi dia menyediakan peralatan buat yel-yel, buat sporter. Ada tabuhan, ada jadi ada satu ruangan itu khusus gudang untuk sporter. Jadi muridnya itu difasilitasi gitu. Nah itu berarti mirroring dan pacing gitu. Dia mengetahui dunia muridnya, dunia bonek muridnya. Dia sampai nyanyi loh. Kepala sekolah itu nyanyi lagu yel-yelnya bonek Surabaya itu ngerti, melok nyanyi, melok tabuhan musik. Nah kemudian baru bisa leading. Kalau sudah mirroring sama pacing, kita bisa leading, mengarahkan. Engko hati-hati loh yo. Ojo sampai gawe kerusuhan atau jangan sampai kamu terlibat kerusuhan dan selamatkan diri atau ini nggak boleh itu nggak boleh. Lebih gampang. Jadi kalau sudah mirroring dan pacing kita dekat, maka kita akan lebih didengar. Gitu. Nah, jadi Bunda tahu nih caranya supaya memberi nasihat itu didengerin anak, maka kita harus dekat dulu. Jangan pada substansi dulu. Substansi tadi pesannya. Kalau berhubungan dengan lawan jenis, do dan don't. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang boleh ini, nggak boleh itu. Itu substansinya kan ke sana. Tapi untuk mengarah ke itu, maka perlu tadi pendekatan-pendekatan. Jadi orang tua yang datang ke saya itu, iki hari ini gak diomongi. Anak ini nggak ngereken saya. Nah, itu bisa ditengarai. Berarti cara ngomongnya nggak pas. Ibu nggak deket ya sama anaknya. Bapak, iya lah, mau saya kerja keluar kota. Gimana saya ngasih nasihat anak saya? Ketemunya ya di rumah pas lagi kondisi kayak begini, gitu. Loh, kalau nggak deket sama anak, gimana mau ngasih nasihat? Nggak direken. Nggak direken. Banyak kejadian kayak begitu. Anakku kayak sok diomongi, karena memang nggak deket sama anak. Tapi kalau kita deket sama anak, ya, kita deket sama seseorang, orang itu ngomong kan kita perhatikan, toh. Misalkan, Mbak V, kayaknya nggak cocok kalau gini. Mbak V jangan gitu, kayaknya diubah deh. Didengerin, karena deket. Oh, nggak pernah ketemu anaknya, ujuk-ujuk langsung ngasih nasihat. Oh ya, nggak direken. Kecuali kita berinteraksi dulu dengan anak, gitu ya. Ayo, kita olahraga bareng. Naik sepeda, berenang, gitu ya. Seringkali orang tua saya ajak begitu. Coba Pak, deketi dulu anaknya. Seminggu. Kegiatan bareng, olahraga bareng. Saya tuh kerja di luar kota. Datangnya Bapak Ria apa? Sabtu Minggu. Ya udah Sabtu Minggu itu nonton bareng lah. Bedaan anak itu nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau berarti dia suka kegiatan di rumah. Ya Bapak rebahan di sebelahnya, Pak. Anak Bapak suka tidur main HP, Bapak di sebelahnya. Udah jangan dimarahi dulu. Deketin dulu. Jadi kita punya misi gitu loh.
Kita punya misi sebelum ngasih nasihat, misi kita adalah kita harus klik dulu gitu ya, harus connecting dulu gitu ya. Nah, kalau udah connecting dengan tadi ya mirroring, basic, oh seru ya, itu game itu kayak apa sih? Itu kamu main sama siapa aja? Itu kita mencoba mencari kesamaan. Oh ya, kayaknya Bapak suka deh kalau game itu. Kita mencoba main game juga gitu ya. Nggak apa-apa. Masuk ke dunia remaja itu nggak apa-apa. Masuk ke dunia orang lain ya. Kita mencoba menyelami gitu ya. Lalu setelah menyelami, menyelaraskan gitu. Game bareng yuk. Ayo, kan ada itu game yang bisa barengan gitu ya. Nah, baru kita ngomong nasihat kita bisa didengerin. Oh iya Pak, hati-hati ya nanti kalau kamu ajak pergi temanmu cewek. Gitu ya. Kamu harus ini lo ya, harus itu lo ya. Terus, nah itu syarat-syarat itu bisa kita berikan rule ya. Rule itu bisa kita berikan kalau kita itu sudah dekat, didengerin. Gitu. Silakan Mbak Fi yang lain. Semoga menjawab ya. Oke, lanjut Bunda dari Bapak Kelvin Irawan. Bunda tanya, apakah pola pengasuhan anak umur 3 tahun sama dengan anak 8 tahun? Beda dan bagaimana memberikan pemahaman agar si kakak lebih mengalah ke adik? Kakak mengalah ke adik. Jadi gini ya Pak, kalau memang umur 3 tahun kan belum bisa diajak dialog. Yang besar kan bisa diajak dialog. Jadi kita bisa ngasih tahu kakak. Tapi ingat ya, kalau kita deket, intinya itu kalau kita deket, tadi menyelami, menyelaraskan, maka omongan kita didengar, diperhatikan. Ya. Jadi bisa jadi kakak itu nggak mau ngalah karena selama ini kakak juga nggak dimengerti. Ya toh? Jadi gini, ini ada teman saya psikolog ya, yang nulis buku parenting, Mas Danang. Saya belajar dari beliau juga. Ketika kita punya anak lebih kecil ya, ketika kita punya anak sebagai kakak dan punya adiknya gitu ya, maka yang kita cium dulu pertama kakak loh, gitu. Saya udah dapat ilmu ini malah dari Mas Danang gitu ya. Jadi yang kita belikan hadiah dulu siapa? Kakak. Yang kita cium dulu kakak. Sehingga bisa jadi kakak itu nggak mau ngalah karena selama ini memang tidak menjadi prioritas. Orang tua lupa kalau dia itu anak pertama. Sekarang yang diperhatikan adik. Aku suruh ngalah terus. Gitu. Ada saatnya kita memberi prioritas loh buat kakak. Memang dia anak pertama, kasih porsinya dia anak pertama. Anak pertama itu istimewa. Iya, kamu istimewa, kamu anak pertama. Kamu pengen apa? Tanya dulu kakaknya, jangan adiknya dulu. Saya juga sering kali mendapatkan kasus kayak begitu ya. Jadi sudah besar ngompol gitu ya, nggak lagi gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah nggak diperhatikan orang tuanya. Orang tuanya memperhatikan adiknya. Lalu kemudian dia berantem gitu ya sama adiknya. Karena dia merasa dia udah nggak dicintai atau cintanya sudah berkurang atau dia capek loh disuruh ngalah terus. Anak pertama suruh ngalah terus, nggak apa-apa. Dasarnya anak pertama itu, Dek, kamu ngalah. Sekarang kakak. Atau, Dek, kamu harus dengerin kakak. Gitu loh, Pak. Jadi kita menempatkan, Bapak atau Ibu yang tanya ini, kita menempatkan kakak itu ya memang istimewa sebagai kakak, anak pertama. Nanti kalau dia besar, kan memang anak pertama yang dicucuk. Kalau hari raya, dicucuk itu budeknya, Pak D-nya yang pertama dicucuk. Yang diciumi tangannya ya budenya sama Pak D-nya duluan. Maka kita tetap harus mengistimewakan anak pertama, Pak, atau anak yang lebih tua. Jadi tidak harus anak pertama itu ngalah, anak yang lebih tua ngalah, gitu. Ada saatnya memang dia perlu didahulukan, gitu istilahnya. Nah nanti baru kita cek dialog. Kamu lebih pengertiannya sama adikmu ya, adikmu lo nggak ngerti. Kamu kan lebih pintar. Nanti adikmu juga tak suruh ikuti kamu ya. Jadi supaya kamu didengerin sama adikmu. Jadi kita juga menempatkan kakak supaya kakaknya itu jadi figur untuk memberi nasihat adiknya. Atau kakaknya itu perlu untuk, ya nanti kan kalau dia udah tua, anak-anak yang lebih tua kan dijujuk. Tadi ya dijujuk tuh diparani, didatangi gitu kan. Kalau ada acara pernikahan, itu orang yang lebih tua loh yang diundang. Nah, kita menempatkan kayak begitu, jangan lupa ya. Gitu ya. Jadi tetap adik itu juga perlu diberi
pengetahuan bahwa kakak dengerin loh ya, kamu harus hormat sama kakak. Kalau bapak ibu nggak ada, kakak ngomong apa, dituruti ya, kakak itu sayang kamu. Gitu. Kiranya bisa menjawab ya. Kalau berantem kecil nggak apa-apa, wajar itu di keluarga berantem kecil. Oke Bunda, dilanjut pertanyaan dari Bunda Nila psikolog. Bunda, saya pernah ada kasus anak yang mengambil uang bundanya dan akhirnya mengakui setelah bundanya bertanya berulang kali. Tapi setelah mengakui diulang lagi. Lalu bagaimana komunikasi yang efektif agar anak ini tidak mengulang lagi perbuatan tersebut? Sebentar, saya turunkan dulu. Tujuannya untuk token pulsa untuk bermain game online, Bunda. Terima kasih. Ya, bisa jadi kalau dia jujur kan orang tuanya marah gitu ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah kalau kamu jujur, Bunda nggak marah. Kalau kamu suka itu, Bunda akan setuju. Kasus anak mencuri uang itu macam-macam ya. Ada juga anaknya teman saya itu nyuri uang buat nraktir temennya loh. Ada yang kayak begitu. Nah, dia ngambil uang gitu ya. Tiba-tiba dompet orang tuanya sudah nggak ada, apa isinya udah nggak ada. Kalau ini adalah anak itu untuk di token game. Nah, berarti kan ada kebutuhan anak yang kita nggak paham gitu ya. Dan umurnya berapa dulu ya? Kalau umurnya masih SD kan memang anak itu nggak boleh dikasih HP ya. Akadnya adalah akad pinjam. Tapi kalau udah SMP, SMA dia bisa memiliki handphone tapi dengan kesepakatan jam gitu ya. Jadi supaya anaknya tidak mencuri uang, tujuannya sebenarnya bukan anaknya mencuri uang loh. Tapi adalah bagaimana anak itu bisa meminta kebutuhannya kepada orang tua. Gitu. Jadi yang mau kita perbaiki adalah bukan pada perilaku mencurinya, tapi kebutuhan dia untuk mendapatkan uang itu adalah untuk nge-game. Berarti kan ada sesuatu yang perlu disalurkan, yaitu gamenya. Nah, kita kan perlu tahu gamenya yang aman apa, game yang tidak terakses oleh pornografi apa, lalu dengan siapa dia bermain. Nah, pemantauan seperti itu ya. Tapi kalau SD itu ya memang perlu masih full ya, full pemantauan. Kalau masih SD SMP ya pemantauan juga, tapi dia sudah tahu rule ya, tahu rule ini boleh ini nggak boleh. SMA itu biasanya kita beri kepercayaan gitu, apalagi kuliah gitu ya. Mungkin bisa menjawab seperti itu ya. Lanjut pertanyaan dari Bunda Enda di Kalimantan. Bunda, bagaimana caranya ya ada satu siswa yang sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan, tapi buku tugasnya dikumpulkan ketika dikoreksi, tetapi isinya kosong sama sekali. Malah bukunya seperti buku anak PAUD, penuh oretan tidak jelas. Buku yang di apa ini sebentar. Maaf. Nah, bukunya yang dirobek-robek, padahal sudah kelas 6, sudah beberapa kali saya panggil dan saya tanya, mungkin cara saya keliru, mohon masukannya Bun, terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ya terkait dengan sekolah. Kalau siswanya itu memang nggak ngerjain tugas, ada dua kemungkinan. Dia nggak bisa atau mogok sekolah. Ya. Nah, terus dudukkan dengan sejajar, dengan nada bicara baik. Tak lihat beberapa kali kok bukumu kosong. Terus kamu gambar. Oh, kamu suka gambar ya? Kamu bisa gambar apa aja sih? Kadang kita tuh butuh satu variasi dalam pendekatan ke siswa gitu. Kalau dia suka gambar ya gambar. Kalau dia suka tadi ya ada kepala sekolah yang tahu muridnya bonek ya dia ikut
yel-yel lagu-lagunya bonek gitu ya. Nah, kemudian kalau memang dia ternyata nggak bisa, berarti dia punya kesulitan belajar. Nah, kalau dia nggak bisa, nggak punya kemampuan belajar atau punya kesulitan, ya nggak usah dipaksa. Di Surabaya itu sampai SMA ada inklusi loh. Berarti bisa jadi anak itu memang anak ABK. Apalagi gambarnya tadi kayak anak PAUD ya, ruwet ya. Nah, kalau memang punya kesulitan belajar, ya memang bukan kemampuannya di bidang akademik. Mau dipaksa kayak apa? Nggak bisa, gitu. Kita tuh perlu kemerdekaan perlu punya paradigma kemerdekaan seperti itu ya. Jadi belajar itu tidak harus di bangku sekolah. Menjadi pintar itu tidak harus secara akademis, gitu ya. Nah, jadi kemerdekaan belajar itu bagaimana dia punya satu hal yang dia tadi engagement ya, kemudian dia menjadi sesuatu, menjadi satu prestasi, menjadi satu profesi gitu ya. Jadi profesi, menjadi satu kebanggaan gitu ya. Dirinya berarti, yang penting dirinya berarti dan berharga gitu. Nah itu tinggal ditanya ya Bunda yang dari Kalimantan ya Bunda Endah ya. Ditanya lagi pendekatan. Kalau perlu kita ajak makan. Makan dulu sama Bunda yuk. Nah itu kan juga salah satu ya cara pendekatannya. Begitu. Oke lanjut Bunda. Iya lanjut. Sedang ya Bunda. Dilanjut dari Bu Yuliana Endang. Izin bertanya Bunda, bagaimana tips agar anak yang sudah menginjak remaja awalnya di pondok SMP, setelah SMA minta di SMA negeri. Namun seperti sulit diarahkan, hari 2 dan lain-lain HP terus. Kalau sudah begitu, apapun tidak peduli. Seperti tidak mau tahu. Ini susahnya kalau sudah remaja, harusnya bagaimana? Mohon petunjuk Bunda. Pertanyaan bagus juga ya. Jadi gini, anak pegang HP itu sebenarnya kan tahu waktu, tahu konten, ya, tahu waktu, tahu konten, dan yang ketiga tahu tugasnya. Jadi kapan, lalu isi apa aja yang boleh nggak boleh, terus yang ketiga tahu tugas. Jadi kalau udah selesai tugasnya atau dia tahu waktu yang ngerjain tugas, ya HP-nya ditaruh. Nah kalau ketiganya itu dia nggak paham, maka kan perlu diajak bicara. Nah ingat kalau diajak bicara, maka supaya kita diperhatikan harus pendekatan dulu. Nggak bisa langsung tiba-tiba dimarahi atau dilarang ini itu. Nah cara pendekatan itu yang kita perlu belajar ya. Kemudian kalau mengarah ke kecanduan, maka ya serahkan ke psikolog atau serahkan ke ahlinya ya. Misalkan dibawa ke rumah sakit jiwa gitu ya. Kadang ancaman begitu itu efektif loh ya. Jadi pernah ada anak yang main HP terus lalu diancam. Kau mainan HP terus itu loh, kayak kan dulu tadi yang viral ya. Kau mainan HP terus nanti kecanduan kayak di itu loh, yang viral itu loh. Nanti kamu tak bawa ke rumah sakit jiwa loh ya. Tak periksakan. Enggak sakit jiwa lah. Kalau gitu kamu supaya enggak dibilang sakit jiwa, kamu harus bagaimana? Atau kamu perlu ngatur apa? Ngatur waktumu apa? Iya sih, nggak boleh tiap jam, nggak boleh sewaktu-waktu. Nah itu biasanya buat kesepakatan ya. Buat kesepakatan anak dan orang tua nulis di kertas gitu. Jadi ketika jam ini kamu nggak boleh pakai HP, HP-nya kasih ibu. Titipkan ke ibu. Kamu belajar dulu. Setelah itu baru kalau nggak berhasil berarti memang kita tahu ini komunikasinya buntu, komunikasinya nggak klik, nggak nyambung. Jadi anak tidak merhatiin omongan orang tua dan mungkin nggak punya goal ya. Nggak punya goal itu memang nggak punya tujuan. Sekolah ya nggak punya harapan, ya. Kemudian nilai juga nggak punya achievement, nggak ingin berprestasi. Kemudian maunya seneng-seneng kan. Dia happy sebenarnya main HP itu kan happy yang pleasure ya.
kebahagiaan paling tingkatannya paling rendah itu kan pleasure. Dia senang-senang aja, pleasure aja, enjoy aja. Tapi dia tidak punya adjustment yang cukup tadi ya, menekuni sesuatu sampai jadi satu prestasi, sampai ada goal ya. Kayak anak temanku itu memang gamers gitu. Dia gamer, dia keluar dari sekolah dan dia homeschooling, tetap mau homeschooling, seharian nge-game gitu. Nah, apakah sampai segitunya anak itu memang bisa jadi dia pleasure ya. Pleasure itu ya cuma game, dengerin video, lihat video. Kalau anak perempuan, drama Korea ya. Drama Korea, lagu-lagu Korea gitu ya. Nah, yang penting itu kita masuk ke dunianya dulu, Bu. Kita masuk ke dunianya dulu, jadi mirroring dulu ya. Mencari banyak kesamaan, kalau perlu kita menyelami, baru kita menyelaraskan, baru kita omongan kita didengerin gitu. Kamu lo main game gini seru, tapi waktunya mandi ya mandi. Ayo mau berapa menit mandinya? Mau berapa menit lagi? Ya, setelah, ya harus 10 menit apa setengah jam lagi? 10 menit ya. Ya, habis itu taruh dulu HP-nya. Gitu. Dan kita itu kan menanamkan kebiasaan itu nggak bisa instan ya Pak ya. Jadi memang perlu tahapan-tahapan untuk membuat kebiasaan yang lebih positif. Tapi yang kita latihkan tadi kemampuan komunikasi supaya kita didengerin, supaya kita diperhatikan. Begitu Mbak Fir. Oke Bunda, ini ada ucapan terima kasih dari beberapa peserta seperti Bunda Enda. Terima kasih atas pencerahannya Bun. Bunda Nila Psikolog, terima kasih jawabannya Bunda Sofi. Ibunya akan saya minta stop HP atau dalam perlu dari Bapak Sutrisno, usul Mbak V, mungkin acara ini perlu dilaksanakan pada pagi atau siang hari, pada hari weekend, Sabtu siang atau pagi. Eman, penjelasan Bunda Sofi luar biasa. Terima kasih. Oke Bunda Sofi, dan ayah sekalian, setelah program ini Bunda Sofi kembali mengadakan pelatihan Becoming an Effective Parent dilaksanakan tanggal 20 Maret. Nah, Bunda Sofi bisa dijelaskan mengapa sih peserta ini mesti ikut pelatihan itu? Bedanya dengan yang sekarang ini apa, Bunda? Ya, kalau malam ini kan preview ya. Preview itu berarti gambaran awal, gambaran umum. Kalau ikut pelatihan ya berarti detail, Mbak. Detail banget. Detail. Jadi satu konten itu, satu pertemuan itu 2 jam. Itu PPT-nya bisa sampai 30-40 halaman loh, sudah saya siapkan. Jadi lebih detail, lebih operasional gitu ya. Karena kita kan memang pelatihan ya. Lebih operasional, lebih praktis gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya dengan tambahan konsep-konsep ya. Contohnya misalkan latihan vokal, lalu latihan mengidentifikasi ekspresi. Kemudian kalau emosi berarti beberapa teknik untuk pengendalian emosi, beberapa teknik untuk stabilisasi emosi gitu ya. Lalu kalau happiness juga kita akan juga merancang satu program happiness gitu ya, buat orang tua happiness, buat anak dan orang tua happiness, lebih detail dan kita kan seminggu ya. Jadi pelatihan itu 3 kali online ya. Dan seminggu kita di WAG di Telegram ya. Seminggu kita di Telegram itu diskusi dan exercise. Jadi pelatihan yang saya lakukan mesti ada exercise ya. Kalau di sebelumnya self healing itu yang sampai 3 batch itu ada exercise. Ini ada Bunda Hani ya, sudah lulus itu, sudah lulus dan bisa jadi praktisi self healing gitu ya. Nah itu juga di sini kita akan menjadi praktisi orang tua yang lebih efektif ya, lebih efektif dalam komunikasi, dalam tadi ya. Teknik pendekatan, lalu bagaimana mengelola emosi, lalu bagaimana
membangun kebahagiaan bersama anak. Nah, untuk pelatihan tanggal 20 besok, yang dimulai tanggal 20 besok itu, saya informasikan untuk para psikolog, nanti sertifikat tanggal 22, bisa dipakai Mbak. untuk koreksi tanggal 22 Maret. Ya, koreksi di tanggal 22 Maret. Nah, itu sertifikat bisa dipakai sebagai tambahan prasyarat untuk memperpanjang surat SKP Bun untuk para psikolog. Ya, kalau pesertanya minim 20 untuk psikolog bisa kita ajukan SKP. Kalau yang pegawai negeri kan minimal 20 JP ya, Pak ya, 20 JP untuk apa itu kenaikan pangkat atau untuk laporan kerja ya, kinerja ya, Pak. Nah, untuk pelatihan ini Bunda berikan 24 JP meliputi materi, praktek, dan penugasan. Jadi ada 3 sesi, tanggal 22 Maret, tanggal 24 Maret, dan tanggal 26 Maret. Silakan Bapak Ibu sekalian yang memang memerlukan pelatihan ini bisa hubungi saya kembali. Nah, untuk PPTX yang hari ini Bunda telah berikan, ini ketika Anda pakai laptop atau PC bisa scroll up di kolom chat. Tinggal langsung di-download saja kan. Tetapi jika yang memakai HP, saya tunggu sekitar 15 menit ke depan, hubungi saya via WA Japri, saya akan kirimkan. Sampai malam ini 15 menit sampai jam 21.30. Saya standby untuk Bapak Ibu sekalian. Iya, yang butuh PPT ya, monggo ke Mbak Vera ya, yang butuh PPT. Ya, sampai pukul 21.30 ya, kalau besok saya sudah tidak melayani, karena sudah ada kegiatan yang lain. Baik, untuk penutup bisa saya kasih selingan Mbak V. Monggo Bunda, silahkan. Nah, untuk penutup ya, tadi ya harus wajib tanya sama anaknya. Anaknya sudah merasa bahagia belum sama bundanya gitu ya. Yang kedua, kita latihan nada bicara ya. Oke, Bunda yang kameranya di on kan atau mungkin audionya juga di on kan, bisa latihan nada, latihan intonasi bareng. Ya, kayak nyanyi. Do re mi fa sol la si do. 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 Fa sol la si do. Fa sol la si do. Do re mi fa si do. Nah, kita coba ngomongnya nada tinggi dulu. Misalkan kita ngomong nada tingginya, kita cari kalimat ya. Ayo kamu cepat mandi. Bisa nggak nada tinggi gitu? Ayo kamu cepat mandi. Jadi tinggi banget tuh, do-nya paling tinggi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Oke. Anaknya ikut ya. Nah sekarang nadanya lebih rendah. Do re mi fa fa. Ayo kamu cepat mandi. Do re mi fa fa fa. Ayo kamu cepat mandi. Itu fa itu. Bisa lebih rendah. Jadi tadi kan tinggi. Ayo kamu cepat mandi. Sekarang ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Nah, sekarang lebih rendah lagi. Do re mi. Ayo kamu cepat. Ayo kamu cepat mandi. Do re mi 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 mi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Ayo kamu cepat mandi. Sekarang lebih rendah lagi.
Ayo. Ayo kamu cepat mandi. 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 Nah, itu flyernya, nggih, Bunda. Jadi itu salah satu pengingat kita. Oh, berarti kita ngomongnya nadanya ketinggian tuh. Kita nadanya di do tinggi. Do tinggi terus gitu ya. Nah, kita harus turunin tuh. Turunin lagi sampai kayak orang, mohon maaf, kayak orang pacaran dulu, ngomongnya lembut gitu. Ayo mandi. Ayo cepet, yuk mandi. Gitu. Ngomongnya jadi nadanya pelan, terus nadanya nggak usah ngotot gitu ya. Nah, itu kita ngomong juga itu lebih dekat. Ya, kita peluk anak kita. Jumi, ayo waktunya mandi, mandi. Nah, itu nadanya udah rendah. Do, re, udah rendah itu. Nah, begitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau salah kata. Insya Allah khilaf itu milik saya, segala kesempurnaan milik Allah semata. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bapak Ibu.